Pagi adik-adik. Pagi Kak Kak Andre. Dede. Wah. Sama satu lagi Oh iya, Kak. pemain musik kita. Kak Jessica. Kak, minggu ini kita jadi apa nih Kak? Lihat. Jadi si semut Kak. Si semut. Iya. Kenapa Kak kita jadi semut minggu ini nih Kak? Tahu biar- gak Kak? Biar tahu jawabannya kita ikutin aja Kak. Dari awal nanti sampai akhir. Oh iya, biar ketahuannya kenapa Iya, kita jadi kenapa? semut ya Kak ya? Iya Kak, kok kita jadi semut? Iya. Nah Kak, kalau gitu kita langsung mulai aja gak nih Kak? Kebaktian Boleh, kita nih Kak? Boleh Kak, kakak yakin deh adik-adik juga udah pada siap. Udah pada siap di rumah semua ya, Iya, mau ikutin puji Tuhan, dengerin firman, aktivitas semuanya kayak iya. Kalau gitu kita langsung mulai nih Kak. Kita mau bilang Kak, Apa, Kak? aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Bangkit berdiri di rumah adik-adik, ikutin gaya kita ya Kak ya. Ya. Senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang Jadi anak Tuhan harus menolong Kak. Tolong itu baik. Tolong itu baik. Tolong itu baik. Tuhan Yesus bersama. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan haruslah taat itu baik, taat itu baik, taat itu baik. Tuhan Yesus sekali lagi aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan haruslah jujur itu baik, jujur itu baik, jujur itu baik. Tuhan Yesus bersuka. Wah Kak, tadi kita sebagai anak Tuhan harus apa Kak? Harus menolong Harus Kak. menolong. Iya. Itu pasti ada. Oh, sama hari ini ya Sama Kak. hari ini Kak, kenapa jadi semut nih Kak? Sudah Iya. ada dikit ya Kak. Dikit nih Kak. Nah iya. Sekarang kita mau doa aja dulu Kak. Oh iya, kita mau doa dulu Kak. Iya. Lupa Kak, kita belum berdoa sama Iya. Tuhan Kak buat memulai ibadah kita ya. Jadi adik-adiknya Ya, tetap berdiri. Tetap berdiri. Sikap doa. Sikap doanya yang baik. Iya. Nggak boleh lirik-lirik dan Oh bercanda iya lagi Kak, ya Kak. iya. Walaupun kita di sini kakak-kakaknya nggak Nggak lihat ya, Kak. Tapi Tuhan Yesus selalu melihat kita semua ya Iya. kayak iya. Kita mau bilang selamat pagi Selamat Bapak. pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena hari ini. Karena hari ini. Engkau juga. Telah. Melindungi. Dan juga. Menjagai kami. Tuhan Yesus. Pagi ini. Kami akan. Memuji. Dan juga. Memuliakan. Nama Tuhan. Engkau berkati. Kebaktian ini. Dari awal. Sampai akhir. Kami serahkan. Kebaktian ini. Hanya di dalam. Nama. Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kak, kita mau ngapain lagi, Kak? Lanjutin sekolah minggu lagi nih, Kak? Iya, Kak. Kita lanjutin nyanyi lagi, Kak. Kita nyanyi lagi ya, Kak, ya? Betul, Kak. Iya. Tapi adik-adiknya berdiri, Kak. Berdiri? Pasti dong, Iya. Kak. Masih semangat semua ini nih, Kak. Pasti, Kak. Masih semangat. Semuanya di rumah bangkit berdiri ya, Kak, ya? Iya. Ikutin gak ya kita nih, Kak? Iya, kita betul. mau ngapain nih, Kak? Kita mau bilang Yesus sayang semua, Kak. Oh, Tuhan Yesus itu sayang semua ya, Kak, ya? Sayang semua. Sayang siapa aja ya kira-kira ya, Kak, ya? Papa, mama, kakak, adik. Oke. Semuanya berarti ya, Kak, ya? Semuanya. Kita mau nyanyi bareng sama-sama. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang siapa, Kak? Papa, Kak. Sayang papa, mama, Sayang mama. kakak. Sayang kakak. Sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang semua. Opa, oma, Kak. Oh. Sayang opa, kakak adik, kakak, sayang adik, sayang kamu, dan saya sayang semua. Wah, Kak. Wah. Tuhan Yesus sayang semua ya, Kak, ya? Iya Siapapun dong, Kak. Tuhan Yesus sayang. Karena gitu, Betul, Kak, Kak. kita mau mencontoh Tuhan Yesus ya, Kak, ya. Kita juga Oh, harus iya. sayang semuanya, Kak, ya? Iya, kita harus sayang semuanya. Kak. Semuanya kita harus sayang. Berarti kayak Kak, ya. tadi dong, Kak, kita harus Iya. mau menolong semua. Iya, Kak. Kalau kita sayang sama orang itu kita harus Pasti mau mau menolong. menolong, Kak. Betul. Iya. Sekarang kita siapin buat dengerin firman nih, Kak. Iya. Betul, Kak. Sekarang udah bener-bener nggak boleh ada yang main-main lagi nih, Kak. Iya, nggak boleh lari-lari. Nggak boleh lari-lari. Iya, harus siapin Alkitabnya. Alkitabnya siapin. Iya. Buku catatannya Buku buat catatannya. adik-adiknya yang udah bisa nyatet, Oh Kak. iya. Harus sungguh-sungguh semuanya. Karena sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya, Kak, ya. Iya, Kita mau bilang, nyanyiin firman Tuhanku dengar. Sikap doanya sudah yang baik ya, Kak, ya. Iya, lipat tangannya, Lipat tutup tangannya. matanya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong Sekali lagi padaku. firman Tuhanku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Andre berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memimpin sekolah minggu ini dari awal hingga pertengahan. Tuhan, kalau sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau pimpin Kak Stephen dalam membawakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dan bertumbuh di hati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Udah siap Kak? Sudah dong. Iya. Adik-adiknya juga udah pasti Sudah siap diam. ya Kak ya? Sudah siap semua nih Kak. Iya. Kita Sekarang mau saatnya kita panggil dengerin firman Tuhan. Siapa Kak? Kak Stephen, Kak Kak. Stephen. 1, 2, 3. Kak Stephen. Pagi adik-adik. Wah, kita udah ketemu lagi nih di sekolah minggu online. Adik-adik udah siap belum mendengar firman Tuhan? Udah siap Alkitabnya? Oke, sekarang duduk yang manis. Kakak mau bercerita. Adik-adik, kakak mulai ya firmannya. Sebelum itu, adik-adik di rumah, kalau sekolah, temennya banyak gak? Wah, pasti banyak ya teman-temannya ya. Kalau kalian punya teman-teman, suka saling menolong nggak? Saling menolong kayak gimana, Kak? Kan banyak. Kalau misalnya di sekolah ada tugas kelompok. Kalau tugas kelompok, kalian tuh saling ngebantu, atau kamu jangan-jangan cuma sendiri aja ngerjainnya. Atau malah nggak mau bantu. Supaya, biarin aja yang lain yang kerja. Aku sendiri aja. Aku nggak mau bantuin. Wah, anak Tuhan nggak boleh gitu ya. Harusnya kerjasama. Kalau misalnya satu kelompok gitu ada tugas, saling membantu. Terus apalagi kalau belajar mau ada ulangan, ada temanmu yang nggak bisa, adik-adik bantuin nggak kalau kalian bisa? Jangan bantuin buat nyontek, tapi bantuinnya buat belajar. Jadinya sama-sama pinter deh. Terus ulangannya jadi pada dapat nilai bagus. Oh gitu Kak. Iya. Contohnya begini nih adik-adik. Di Alkitab ada 4 sekawan dan 1 orang temannya yang sakit. Gimana? Di mana Kak ceritanya? Wah, siap-siap Alkitabnya ya. Kita buka di Markus. Markus 2. Sudah ketemu? Nah, di Markus 2, orang lumpuh disembuhkan. Markus 2 ayat 1. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sedang melewati daerah Kapernaum. Lalu di Kapernaum itu, Yesus tinggal di sebuah rumah. Orang-orang pada dengar, wah ada Yesus datang. Yesus ada tinggal suatu rumah. Wah kita harus datang. Nah adik-adik, orang-orang ramai datang semua. Karena Yesus bisa melakukan mujizat. Terus orang-orang juga ingin melihat, mendengar firman Tuhan Yesus. Apa aja sih yang Tuhan Yesus bisa lakukan? Wah banyak ya adik-adik, kalau Tuhan Yesus mujizatnya kan banyak. Pernah menyembuhkan orang sakit, mengubah air menjadi anggur, banyak. Nah orang-orang tuh pengen lihat, oh gimana sih, kok bisa sih seperti itu? Lalu orang-orang banyak, selain orang-orang banyak, juga terdengar kabar itu kepada seorang yang sakit. Orang ini lumpuh, dia nggak bisa gerak adik-adik. Lalu teman-temannya, ada 4 temannya, juga kasihan sama temennya. Aduh, kasihan banget sih teman aku. Dia udah lama gak bisa jalan. Padahal kita kan bisa jalan, bisa lari. Dia gak bisa. Kan pengennya teman-temannya ingin dia sembuh. Gimana ya caranya biar dia sembuh? Terdengar deh. Oh, Tuhan Yesus lagi datang ke Kapernaum. Kita samperin yuk. Akhirnya 4 orang itu sepakat. Dia mau bertemu Yesus. Lalu mereka bawa temennya yang lumpuh, caranya digotong. Karena kan nggak bisa jalan, jadi temennya digotong. Kita baca lanjutannya adik-adik.
Kita buka di Markus 2 ayat 3. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, adik-adik, rumahnya itu ramai, penuh. Jadi 4 orang sekawan itu gak bisa deket. Aduh, ini gimana ini? Rumahnya penuh banget. Kita nggak bisa bawa teman saya. Gimana ya? Lalu mereka berempat berpikir, melihat, wah, kita lewat atas aja. Atap rumahnya kita bongkar supaya teman kita bisa langsung masuk tepat di depan kaki Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, susah juga ya. Saking penuhnya, mereka nggak bisa bawa tuh teman mereka yang lumpuh. Akhirnya mereka memutuskan ke atap. Mereka ke atap, terus mereka bongkar. Mereka tuh sayang sekali sama temannya. Mereka pengen banget temannya ini yang sakit lumpuh ini sembuh. Jadi mereka buka atapnya. Tahu kan atap rumah adik-adik? Kan di atas ya, ada gentengnya. Serem ya adik-adik. Nanti kalau jatuh gimana? Tapi mereka berempat ini gak apa-apa, mereka gak takut. Mereka yang penting temannya bisa sembuh. Akhirnya mereka bongkar atapnya. Habis mereka bongkar atapnya, mereka turunin temannya pakai tali. Karena temannya tuh di atas tilam tuh kayak tempat tidur lah gitu. Terus diturunin. Akhirnya sampai di depan Yesus. Wah, Tuhan Yesus gimana ya kira-kira melihat perjuangan 4 orang ini dan temannya yang sakit? Kita lanjut ya. Kita baca ayat 5. Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Tuhan Yesus terkejut melihat, wah, ternyata orang-orang ini imannya besar. Ingin sekali mereka teman-temannya untuk orang lumpuh ini ingin teman-temannya ingin orang lumpuh ini sembuh. Akhirnya Tuhan Yesus bilang ke orang lumpuhnya, "Dosamu sudah diampuni." Pertama dosanya. Lalu kita lanjut ya. Di situ ternyata ada ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Tauratnya bilang apa ya adik-adik? Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Kalau orang-orang Farisi sama ahli Taurat mah bingung gitu. Kok Tuhan Yesus kok bisa sih ngampunin dosa? Gimana sih gitu? Tapi Tuhan Yesus tahu nggak kalau ahli-ahli Taurat ini marah kepada Tuhan Yesus? Tahu adik-adik. Akhirnya Tuhan Yesus lanjut ya, kita lanjut. Tuhan Yesus ngomong apa? Ayat 8. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan?" Tuhan Yesus bilang, sebenarnya Tuhan Yesus tuh bisa mengampuni dosa dan juga mengumpulkan orang sakit. Kan namanya Tuhan Yesus ya adik-adik, Tuhan Yesus kan bisa segalanya. Jadi Tuhan Yesus bilang, sebenarnya Tuhan Yesus tuh bisa untuk menyembuhkan orang sakit ini dan mengampuni dosanya. Terus kira-kira sembuh nggak ya adik-adik orang lumpuhnya? Kita lanjut ya. Akhirnya Tuhan Yesus bilang apa ya? Kita baca ayat 11. "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Adik-adik, ternyata orang lumpuhnya sembuh. Itu adik-adik, mereka itu jadi orang lumpuh ini sembuh. Kenapa sih? Benar, karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Tetapi juga karena perjuangan 4 orang teman-temannya. 4 orang temannya itu mau membantu si orang lumpuh itu, teman yang lumpuh itu,
supaya ketemu Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, gimana? Kalau adik-adik seperti teman-temannya nggak yang mau menolong orang lumpuh itu? Kalau teman-temannya ada yang susah, mau ditolong atau malah didiemin? Kalau kalian ahli Taurat gitu, malahnya ngomel-ngomel. Wah, ini mana boleh sih kayak gitu, bantu menyembuhkan orang sakit atau misalnya malah mengampuni dosa, gimana sih gitu? Atau teman-teman mau saling menolong? Kalau teman-teman kan anak Tuhan, anak sekolah minggu, anak Tuhan, pasti mau kan saling menolong. Nah gitu adik-adik, kalau inti firman kita hari ini, kita harus saling menolong. Kalau adik-adik di sekolah ketemu teman, atau sama adik deh gitu, sama kakaknya, kalau kalian saling menolong nggak di rumah? Ya pasti begitu ya. Ayo adik-adik, firmannya sudah selesai sampai di sini. Tutup Alkitabnya, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajar bahwa kami sebagai anak Tuhan harus saling menolong. Tanamkan firman-Mu di hati kami. Sekarang kami akan aktivitas, sertai kami dan kembalikan kami ke sekolah minggu depan. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah pujian, sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Sekarang saatnya adik-adik aktivitas dan ayat hafalan. Yuk, adik-adik yang di kelas Yudea Betania, yang di kelas Galilea juga. Yuk, siapin buku catatannya dan jangan lupa Alkitabnya. Udah siap ya? Kak Sarah bacain ya. Hari ini tanggal 5 Maret 2023. Tanggal 5 Maret 2023. Judul hari ini adalah Sahabat yang Suka Menolong. Sekali lagi, judulnya Sahabat yang Suka Menolong. Nah, bahannya diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Sekali lagi, bahannya diambil dari Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, sekarang ayat hafalannya nih, ayat emasnya. Kita buka sama-sama di Ibrani 13 ayat 16. Yuk, Ibrani 13 ayat 16. Nah, Ibrani itu perjanjian baru atau lama ya? Ada yang tahu nggak? Iya benar, Ibrani itu di perjanjian baru. Yuk, kita buka ya, kita cari sama-sama. Sudah semuanya? Yuk kita baca sama-sama ya. Ayat emasnya di Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Ibrani 13 ayat 16. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi udah ayat hafalan, sekarang kita mau bikin aktivitas. Aktivitasnya ini seperti ini nih adik-adik. Gimana ya cara bikinnya? Yuk kita bikin sama-sama. Nah, adik-adik, kita mau bikin seperti ini. Ini namanya paper chain
people. Nah, adik-adik pasti juga udah sering bikin ini ya di sekolah. Caranya gampang banget adik-adik. Nah, adik-adik siapin kertas, bentuknya persegi panjang, ukurannya bebas. Nanti adik-adik terserah adik-adik ukurannya berapa, yang penting bentuknya persegi panjang. Lalu siapkan gunting, pensil, dan lem. Cara bikinnya gampang. Kertasnya adik-adik lipat jadi 2 seperti ini. Terus lipat. Setelah jadi 2 gini, adik-adik lipat 2 lagi. Setelah dilipat lagi, adik-adik lipat sekali lagi sampai bentuknya kecil ya, seperti ini ya. Tuh, sampai jadi bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu di ujung satunya adik-adik gambar. Nah, gambarnya seperti ini ya. Ini nanti untuk kepalanya, ini tangannya, dan ini kakinya. Nah, seperti ini adik-adik. Setelah itu adik-adik gunting deh. Adik-adik gunting sesuai bentuknya. Setelah digunting nanti jadinya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, tinggal adik-adik buka. Nah, jadi kayak bentuk orang ya adik-adik, tapi saling bergandengan tangan. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu adik-adik siapkan selembar kertas. Lalu adik-adik boleh tempel di kertas dan bawahnya boleh ditulis ayat emas hari ini. Oke? Oke adik-adik, jangan lupa dibuat ya. Oke? Dah, sampai dulu aktivitas hari ini. Dadah!